Kami mau bilang Tuhan, sekalipun gunung itu tidak berpindah dan masalah kami tetap ada, itu gak akan pernah mengubah pribadimu dalam hidup kami. Dan gak akan pernah mengubah iman kami di hadapan Tuhan. Sebab itu biar Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Bicaralah Tuhan, setiap kata demi kata adalah sebuah suara yang datangnya dari sorga yang akan memberkati setiap kami. Dan siapkan hati kami untuk benar-benar menerima suatu firman yang hidup. Bukan sekedar hadir, tapi mengubah kami menjadi pribadi yang lebih kuat menghadapi apapun. Bapa, sebab itu ambil alih tempat ini dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga kami benar-benar pulang, kami diberkati. Kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk beri tos kanan kiri, bilang Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk semuanya, haleluya. Haleluya, shalom, apa kabar semuanya? Yang masih hidup angkat tangannya, puji Tuhan. Coba bilang kanan kirimu, masih hidup, haleluya, amin. Sebab saya sadar orang-orang yang hidup, dia pasti menyembah Tuhan dengan cara yang hidup, amin. Sebab begini, banyak orang yang datang ibadah, tapi belum tentu rohnya hidup. Bahkan banyak yang datang, belum tentu ketemu Tuhan. Saya berdoa supaya sementara firman ini diberitakan, kita benar-benar hidup. Karena percayalah, dunia sedang tidak baik-baik, tapi waktu engkau membawa Tuhan yang hidup, maka pulang dari tempat ini, semua yang mati akan menjadi hidup. Saya percaya keluargamu, pekerjaanmu, saya percaya engkau libatkan Tuhan dalam setiap keberadaan hidupmu. Maka yang mati pasti akan menjadi sebuah kehidupan yang dahsyat. Siap diberkati oleh Tuhan? Terima kasih buat Ibu Eli, terima kasih. Saya mohon maaf habis khotbah saya akan berangkat ke Balikpapan, jadi saya akan langsung meninggalkan tempat ini. Puji Tuhan, langsung saja saya mau bilang begini. Bukan cuma ular yang mengeluarkan itu yang berganti kulit, saya pun berganti kulit, puji Tuhan. Saya lihat saya gosong sekali karena saya ada di Bali selama 7 hari saya menemani anak saya. 1 hari itu bisa 5 jam berenang dari jam 12 sampai jam 5 sore. Puji Tuhan, kulit saya habis semua, puji Tuhan. Tapi saya mau bilang itu sukacita, amin. Waktu kita membangun itu dahsyatnya luar biasa. Maka hari ini saya mau bilang kalau PD Victory ada itu karena victory, kemenangan. Maka hari ini saya mau bilang ada 3 kemenangan yang akan kita bawa pulang dari tempat ini, amin. Karena begini, banyak teman-teman saya meninggal hari-hari ini karena mereka tidak kuat hadapi badai. Saya baru menguburkan teman saya di Maumere, sebentar saya berangkat menguburkan teman saya yang ada di Samarinda. Mereka kena kanker, ada yang stres, depresi sampai meninggal. Tekanan dunia sedang tidak baik-baik saja. Amerika, pendeta tiba-tiba khotbah ditembak. Tapi tanpa sadar kematian itu membangkitkan 3 juta di Inggris karena revival terjadi. Saya mau bilang hari ini, kalau kita benar-benar kuat bawa itu kemenangan, maka percaya tidak akan ada yang bisa mematikan kita. Amin. Saya berdoa sementara firman sedang disampaikan kita mengalami manifestasinya. Amin. Siap diberkati Tuhan, amin. Ada 3 hal. PD Victory dengar baik. Bagaimana kita menang hadapi badai tekanan. Oh, suami saya sedang tidak baik, istri saya sedang tidak baik, usaha sedang tidak baik. Ada seorang sahabat saya baru pecat 7.000 karyawan. Ada lagi yang baru pecat 400 karyawan, ada yang baru pecat 1.000 karyawan. Sedang terjadi krisis resesi di hampir seluruh dunia. Tapi saya mau bilang satu hal, tolong libatkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Sebab hanya Dia yang bisa menenangkanmu saat badai. Amin. Coba kita buka sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 3 kunci kemenangan untuk kita hadapi badai hidup hari-hari ini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dan 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama kita akan bahas bersukacita. Bilang kanan kirimu, kasih senyum yang paling manis, bersukacita. Amin. Hei, perhatikan saya, paling susah orang sukacita waktu ada badai. Kelihatan dari mukanya, betul? Coba lihat kanan kirinya, bilang bukan kamu kok. Amin. Orang itu kalau sukacita ketok. Dari mukanya itu kelihatan ada aura-aura sukacita. Tadi saya masuk saya sudah sangat-sangat sukacita. Kenapa? Karena kematian mengajarkan saya banyak hal. Bahwa hidup saya tidak bisa disia-siakan. Saya nggak mau habiskan waktu saya dengan murung, dengan sedih, dengan marah. Sebab itu nggak akan membawa dampak baik buat saya. Amin. Amin. Makanya hari ini bersukacitalah. Karena dalam Sefanya 3 tidak usah dibuka. Tuhan itu sangat bersukacita waktu kita bersukacita. Kenapa? Kenapa? Karena begini, perhatikan saya.
Karena waktu kita sukacita, membuat kita sepakat dengan Tuhan bahwa situasi yang sedang kita alami tidak bisa mengubah Tuhan yang ada dalam kita. Saya bilang Tuhan saya besar, saya layak, saya dikuduskan, saya milik kepunyaan Allah. Mau situasi apapun yang sedang tidak baik, menghancurkan nama baik saya, menyerang saya, tidak bisa mengubah Tuhan yang sudah menebus saya dengan darahnya. Amin. Dia tidak bisa mengubah tekanan apapun, tidak bisa mengubah Kristus yang masih pegang kuasa dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa supaya begini, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Ada masalah hantam ke kita, bahaya atau tidak? Bahaya. Karena waktu semangatmu hancur, maka seluruh imun dan imanmu pasti hancur. 61% data di WHO, orang kena kanker karena kehilangan semangat, sakit hati, benci. Bilang kanan kirimu, jangan lo ya. Amin. Lihat orang lebih botak, marah. Lihat orang lebih berhasil, marah. Harusnya jangan. Orang jelekin kita, nggak usah peduli apa kata orang. Harusnya omongan orang jangan merubah karaktermu yang tetap baik dan terhisap pada Tuhan. Amin. Orang mau hancurkan kita nggak masalah. Dia mau bilangin kita, Meyu Kwansi. Amin. Tetap kuaile. Amin. Nggak usah peduli apa kata orang. Sebab begini, kata orang nggak pernah mengubah nasib kita. Tapi kata firman Tuhan akan mengubah langkah dan keberadaan hidup kita. Amin. Hari ini tidak perlu pusing apa kata orang. Hari ini orang mau bilangin apa, percuma, tidak usah peduli. Makanya hati-hati kalau kita sudah tidak punya sukacita, amarah yang hadir. Mazmur 37 ayat 8. Nih buka nih. Yang suka marah-marah baca, puji Tuhan. Cuma di PD Victory nggak ada yang suka marah-marah, amin. Semua suci, kudus, tak bercacat dan mulia, amin. Cuma di PD Victory, Landmark, Surabaya. Saya lihat kanan kiri banyak orang suka marah-marah, tapi saya masuk sini nggak ada yang suka marah, amin. Haleluya, kelihatan dari wajahnya semua sukacita, amin. Tapi bohong, enggak, benar-benar sini. Ayo kita baca. 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawamu kepada apa? Kejahatan. Makanya kalau orang sudah marah, yang hadir itu kejahatan. Yang hadir itu kebencian. Yang hadir tidak bisa mengampuni. Hatinya penuh racun. Dan itulah pemicu kanker 61%. Bahkan ketika hatimu tidak ada sukacita. Kata riset dokter. Seluruh imun, proteksi antibodimu habis. Makanya orang rentan kena sakit waktu dia sedang dalam suasana hati yang tidak baik. Pernah nggak waktu pusing, masalah datang, tiba-tiba sakit kepala? Tautong, cetama. Betul? Sedikit-sedikit lagi banyak utang piutang, stres. Yang ada apa? Stres, sakit. Mulai sakit lambungnya, mulai sakit emahnya, mulai menyerang. Tidak ada uang untuk bayar utang, akhirnya stres luar biasa. Bilang kanan kirimu, kayak kau. Mulai datang orang-orang yang tagih, debt collector, mulai stres, kehilangan sukacita. Akhirnya apa? Marah-marah. Ujung-ujung orang kalau sudah marah, penuh kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Dia nggak lagi beribadah sama Tuhan. Tapi cuma di PD Victory. Walaupun badai gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin. Walaupun masalahku masih banyak, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Makanya Tuhan suruh kita sukacita, kenapa? Karena sukacita adalah obat yang manjur. Keluarga di mana ada sukacita, keluarga itu pasti diberkati. Pekerjaanmu yang penuh dengan sukacita, pekerjaanmu pasti diberkati.
Pelayanan itu kalau punya sukacita, hadirat Tuhan hadir. Tadi WL-nya saja lompat-lompat, saya begitu senang. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma mau diekspresikan dengan sebuah penghormatan, tapi dengan sebuah sukacita. Kenapa harus hadir sukacita? Karena sukacita adalah tanda saya sepakat bahwa masalah, badai, gunung apapun tidak bisa mengubah status Allah dan status saya di hadapan Allah. Ini penting. Amin. Penyembahan bukan cuma sekedar diam, tapi sebuah ekspresif. Saya menyembah Allah. Saya sukacita, saya tertawa, saya menangis. Because I love you Lord more than anything. Amin. Ini penting. Hari ini jangan sampai dunia merampas sukacitamu. Kalau ada yang sakit hati, benci, lepaskan pengampunan. Sebab hanya pengampunanlah yang bisa membuka pintu berkat dan sukacita dalam kehidupanmu. Tiba-tiba Tuhan bawa saya buka Efesus 4 ayat 32. Mari. Haleluya. Efesus 4. Ketika dunia sedang perang, bagaimana cara seorang tentara memenangkan pertempuran? Perhatikan saya. Hancurkan semangat daerah itu. Waktu semangatnya hancur, habis semua. Makanya iblis akan berusaha hancurkan semangat Anda dalam menyembah Tuhan. Makanya banyak orang menyembah Tuhan berapi-api hari ini. Besok dia nggak berapi-api lagi. Karena badai itu datang, masalah datang. Mulai mendistraction Tuhan yang ada dalam Anda. Betul? Hari ini Anda sedang kaising, tertawa. Besok tiba-tiba masalah datang, sakit. Mengubah kita punya iman, kita punya sukacita. Tanpa sadar, ini mendistraction kita yang dari total percaya Allah mulai meragukan kapasitas Allah. Betul apa betul? Coba buka Efesus 4 ayat 32. Baca 2-3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah apa? Mengampuni kita. Halo, harus bisa mengampuni. Kita punya orang yang menyakiti kita. Bilang amin. Bilang kanan kirimu, harus mengampuni. Kalau orang tidak bisa mengampuni, perhatikan saya. Mulutnya akan mengeluarkan kritik. Kritik, protes terus dalam hidupnya. Anda bisa protes keluargamu, Anda protes suamimu, Anda protes istrimu, Anda protes terus. Hanya pengampunanlah yang menutup sebuah pintu dosa yang membuat Allah berekspresi dalam hidupmu dan hatimu. Amin. Orang yang mengampuni, dia pasti penuh dengan kemuliaan Allah. Ada riset di Amerika, perhatikan saya. 2 orang sedang kunyah kapas. Satu kunyah kapas dengan marah-marah. Pikirkan orang yang benci, orang yang hancurkan kamu punya nama baik. Pikirkan orang yang selalu bully kamu. Pikirkan orang yang selalu hancurkan hidupmu. Dia mulai makan dengan begini. Satu lagi makan. Pikirkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau omak-omak begini. Mulai pikir, akhirnya makan. Tahu nggak? Akhirnya dibikin kapas itu di riset. Terjadi 2 hal. Kapas pertama yang marah-marah akan membuat autoimunmu, antibodimu turun. Dan menciptakan penyakit-penyakit baru. Dan paling besar adalah kanker. Sedangkan orang yang suka cita, sel-sel sakitnya mulai hancur. Kenapa? Karena antibodinya naik karena sebuah sukacita. Makanya firman Allah gak pernah bohong. Hati yang gembira itu adalah obat yang mancur. Tapi semangat yang patah pasti keringkan hidup kita. Hari ini yang mau tetap sukacita angkat tangan. Bilang kanan kirimu, kita tetap sukacita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sekalipun suami gak kasih uang. Walaupun suamiku tak kei duit, tetap percaya kau yang punya kuasa. Sekalipun tokoku belum laku, tak mengapa asal kau di sampingku. Amin. Walaupun yang lain mengejek aku, tetap percaya rancanganmu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang.
1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Perhatikan saya. Mau itu sukacita, mau itu kegotaan syukur, mau apapun itu, hanya ada pada iman. Bilang amin. Yang bisa buat Anda kuat adalah iman. Tapi yang bisa buat Anda punya iman tetap kuat hanya doa. Hanya orang yang terkoneksi dengan Tuhan yang akan tetap punya iman yang kuat. Bilang amin. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang apa? Tetaplah berdoa. Bahasa Inggrisnya bilang ini, praying without ceasing. Jangan berhenti untuk berdoa. Saya minta 2 orang tolong saya. Mari yang agak kecil dengan yang paling kecil sini. Willy sama siapanya sini. Coba sebelum itu kita buka 1 Samuel 2 ayat 1 dulu. Mari. Buka 1 Samuel 2 ayat 1. Ini Tuhan, ini masalah karena banyak. Yang banyak-banyak itu pasti yang gede-gede masalah. Amin, betul? Masalahku gede. Sakitku susah. Aku soro gak bisa apa lagi. Kan itu curhatnya wanita kan. Bilang kanan kiri kayak kamu. Makanya masalah selalu diidentikan dengan besar. Betul apa betul? Waktu Anda mengidentifikasi masalahmu besar, Anda lupa bahwa Tuhan yang ada dalammu lebih besar dari apa yang sedang kau hadapi. Makanya kenapa Anda butuh tetap berdoa terkoneksi dengan Tuhan. Supaya waktu Anda terkoneksi dengan Tuhan, Anda tetap melihat masalahmu tetap kecil. Karena yang ada dalammu jauh lebih besar dari apa yang sedang kau hadapi. Tapi kita susah sekali karena kita lebih fokus sama masalah kita. Makanya belajar doa Hana. Baca 2-3. Lalu berdoalah Hana, katanya. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena apa? Pertolonganmu. Katakan amin. Makanya doa itu bukan pamer. Doa itu adalah berserah pada kedaulatan Tuhan untuk kita membalikkan keadaan. Doa adalah sebuah fondasi untuk kita tetap kuat dalam badai. Makanya jangan sampai kita berhenti berdoa. Perhatikan. Mazmur bilang, orang benar saja masalahnya banyak. Bilang kanan kiri, apalagi kamu. Betul apa betul? Masalah, ayo tekan saya. Masalah mulai menekan gak? Kalau ada masalah, ada yang punya masalah tetap ini. Ada yang kena kanker tetap, yes. Ada enggak? Istri saya itu kena tumor. Yes. Kita tetap menari dalam badai. Kami mempraktekkan itu. Sebab kami tidak mau keadaan mencuri Tuhan yang ada dalam kita. Sebab saya tidak mau didikte oleh keadaan. Tapi Tuhan yang harus mendikte keadaan. Perhatikan saya, masalah datang. Utang datang. Suami marah-marah. Akhirnya tambah sadar, masalah ini banyak, betul? Habislah kekuatan kita. Makanya firman Allah bilang, jangan khawatir. Karena waktu engkau khawatir dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kenapa Anda butuh doa? Hanya doa adalah sebuah communication, relationship yang menunjuk yang membuat engkau tetap tertuju pada Allah. Sini Tuhan. Perhatikan. Tuhan selalu bilang, marilah kepadaku. Pertanyaannya Anda mau berdoa enggak? Anda lebih suka meratapi masalahmu daripada Anda cari Tuhan untuk meratapi bahwa begini, Tuhan, saya enggak khawatir tenderku gagal. Saya enggak khawatir keluargaku hancur. Saya enggak khawatir tidak apa-apa. Yang saya khawatir kalau Tuhan sudah tidak ada. Saya khawatir kalau Tuhan sudah tidak mengulurkan tangannya. Saya khawatir kalau Tuhan sudah tidak ada di tempat kudusnya waktu saya berdoa. Saya enggak khawatir lagi sakitku apa. Saya enggak mau khawatir Tuhan. Saya mau khawatir waktu saya angkat tangan, Tuhan tidak ada. Karena waktu saya angkat tangan Tuhan sudah tidak ada, tertutup semua mujizat kita. Perhatikan, ditekan. Kalau kita tidak berlari kepada Sang Pencipta, kita gak akan pernah kuat. Makanya waktu kita ditekan, kita gak lari sama Tuhan, kita fokus sama keadaan kita. Tekan terus, mati lagi deh. Tapi perhatikan, waktu saya ditekan, gak apa-apa tekan saya. Saya tetap datang sama-sama Tuhan. Tekan gak apa-apa. Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk banting. Itulah dibilang harapan. Di dalam Tuhan hanya ada harapan. Ketika saya datang kepada Tuhan, tekan saya. Tapi Tuhan terus tarik saya.
Tuhan terus tarik saya. Tanpa sadar, masalah itu mulai tidak lagi menjadi masalah. Tetap tekan saya. Saya berjalan dengan Tuhan, saya tetap kuat. Karena waktu saya sudah mulai lebih kuat dari masalah, maka waktu saya mengangkat tangan, disinilah yang terjadi pembalikan keadaan. Amin. Balik, bilang sama masalahmu, hey stop. Saya punya Tuhan yang besar. Nyah dari hadapanku. Amin. Kamu hilang, kamu curi sukacitaku, kembali no. Aku tetap sukacita. Kamu curi damai sejahteraku, aku tetap damai. Masalah, ada apa? Amin. Ada masalah, saya tetap damai. Makanya orang kalau sadar, dia punya kekuatan ini. Masalah gak akan pernah bisa menyakiti orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali. Pertanyaannya, kita bangun itu doa. Kenapa dunia ini sedang lagi dalam ujian? Karena cawan dosa kita lebih besar daripada cawan doa kita. Yehezkiel 22, saya buka rahasia. Yehezkiel 22, ayat 29 sampai 31. Ayo. Ayo. Satu kali lagi baru 1 poin, baru selesai. Atau mau 3 jam angkat tangan? Yang mau 3 jam cuma 1 orang. Puji Tuhan. Ya. Apa? Oh mau ke Balikpapan, saya batalin deh tiket saya gak apa-apa. Haleluya. Ayo baca. Yehezkiel 22 ayat 29 sampai 31. Ayat ini keren banget. Baca. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan. Dunia sedang kacau dengan perampasan dan pemerasan. Betul? Menindas orang sengsara dan miskin. Ini terjadi klub-klub elit. Banyak sekali yang menyalahgunakan wewenang uang daripada pajak yang kita bayar. Oh iya. Dan apa? Mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing. Makanya hukum sudah tidak lagi bisa dipercaya hari-hari ini. Sekalipun kita harus tetap percaya dan tunduk. Tapi kenyataannya memang demikian. Terus, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemukannya. Tuhan sedang cari pendoa-pendoa buat Indonesia. Tuhan sedang cari pendoa-pendoa buat keluarga. Tuhan sedang mencari pendoa-pendoa buat gereja hari ini. Tapi Tuhan jarang dan susah menemukannya. Karena daging dan masalah lebih kuat berbicara daripada kepercayaan dan koneksi kita dengan Allah. Hari ini ibu-ibu jangan anggap enteng kekuatanmu. Sekalipun dirimu benar-benar sepertinya lemah. Tapi waktu engkau masih punya doa. Itu punya kesempatan untuk engkau membalikan keadaan. Amin. Aku tidak menemukannya, maka aku mencurahkan geramku atas mereka. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 1 ayat lagi. Ayo. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 2, 3. Kata Elia kepada seluruh jemaat PD Victory. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh jemaat itu kepada Rex Winarno. Lalu Rex memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Dulu kita pendoa. Waktu susah. Belum nikah kita rajin berdoa. Tapi hari ini masih gak mezbah itu tetap naik di hadapan Allah. Atau jangan-jangan mezbah itu sudah rubuh. Bapak Ibu, di tahun pertama saya nikah sama istri saya itu, kami gak saling suka. Tapi Tuhan suruh nikah. Aku ketemu istriku, aku bilang, aduh Tuhan, bukan tipeku. Istriku ketemu aku, dia tolak-tolak dalam nama Yesus. Dia bilang, aku ketemu monster ini katanya. Tapi karena Tuhan suruh nikah, puji Tuhan kita nikah di Israel 2018 Januari. Kelar nikah Bapak Ibu terjadi proses pemurnian. Keluarlah sifat asli Rex yang suka marah-marah. Saya mulai marah-marah, istri saya marah-marah. Bapak Ibu, pendeta belum tentu kuat. Pendeta bahkan tidak akan kuat kalau dia tidak terkoneksi dengan Tuhan.
Tahun pertama saya hampir cerai. Tahun kedua hampir cerai. Tahu enggak? Istri saya sampai saya usir, saya telepon mertua saya, bawa pulang anakmu. Jahatnya ini. Tapi khotbah. Tapi sekarang enggak loh ya, puji Tuhan. Saya kenal Ibu Eli sudah bertobat, puji Tuhan, haleluya. Amin. Tahu enggak apa yang istri saya buat setiap hari? Setiap malam sebelum tidur, dia berdoa tumpang tangan. Ini yang keras kepala. Kena. Kalau Tuhan ubah dia, Tuhan ubah dia. Karakternya Tuhan ambil alih hidupnya. Tuhan tiap malam. 1 tahun. Tiba-tiba saya mengalami sebuah transformasi yang luar biasa. Jadi jangan pernah anggap enteng diri kalian. Selama masih ada kekuatan doa di kamar tidurmu, engkau masih punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Hari ini kalau keadaanmu tidak baik, doakan masalahmu, doakan pelayananmu, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anakmu. Sebab hanya doalah yang akan membuat engkau tetap kuat untuk menghadapi badai demi badai. Sampai badai itu diam dan engkau akan membalikkan keadaan. Amin. Masih mau tetap berdoa? Yang mau tetap berdoa angkat tangan dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita lihat. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi engkau. Halo, ini yang paling sulit kita buat, mengucap syukur. Waktu kita punya orang yang paling kita cintai meninggal, masih bisa mengucap syukur enggak? Perhatikan saya. Kata bersyukur pakai kata eulegio. Kata eulegio ini begini. Terima kasih buat Tuhan yang sudah percayakan. Terima kasih Tuhan buat ini yang sudah Tuhan percayakan. Hari ini apa yang Tuhan percayakan? Berkat kecil. Terima kasih. Tuhan sudah percayakan keluargamu. Terima kasih. Tuhan sudah percayakan ministrimu. Terima kasih. Tuhan percayakan sesuatu yang paling kecil dalam hidupmu. Berterima kasih. Karena yang paling sulit kita lakukan adalah berterima kasih dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita lebih suka mau hari ini. Enggak apa-apa Tuhan habis, enggak apa-apa. Enggak pernah mengubah Tuhan dalam hidup saya. Dan enggak pernah mengubah siapa di hadapan Tuhan. Saya di hadapan Tuhan. Kita harus punya ucapan terima kasih. Karena terima kasih itu ngomong tentang sikap rendah hati. Saya tulis, perhatikan baik-baik. Ucapan syukur membuat kita tetap waras. Dan ada pada tujuan Tuhan. Kenapa waras? Karena kalau orang kehilangan syukur, hatinya itu paling suka gelap, meninggalkan Tuhan, marah, emosi, patah hati, benci, mau balas dendam. Jangan pernah ambil 3 hal dalam Tuhan. Balas dendam, karena itu milik Allah. Penghakiman itu milik Allah. Jangan pernah curi yang kedua, kemuliaan, sebab kemuliaan milik Allah. Dan yang terakhir, jangan pernah curi perpuluhan, karena itu milik Allah. Amin. Coba bawa 3 hal ini. Anda lakukan saja, Anda akan ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mazmur 100 ayat 4, ayo buka. Perhatikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Enak banget nih lagu. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mazmur 100 ayat 4 bilang begini.
masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Untuk syarat Anda tetap terkoneksi dengan Tuhan, waktu masih punya ucapan syukur. Orang banyak yang berdoa, tapi yang mengucap syukur sedikit. Karena penjahat juga berdoa, perampok berdoa, ada pencuri berdoa. Tuhan tolong, setelah saya mencuri jangan saya kedapatan polisi. Iya. Teman saya gangster, sebelum dia bunuh orang, dia berdoa dulu. Serius, maaf, dia dari ini Katolik. Jadi sebelum dia serius, gangster dulu. Sebelum dia bunuh orang, dia berdoa dulu, Tuhan, semoga yang saya bunuh tidak membuat saya trauma. Habis dia bunuh, dia berdoa lagi minta ampun. Banyak orang yang berdoa. Hari ini banyak Kristen berdoa. Bahkan semua di tempat ini berdoa. Tapi yang mengucap syukur dalam badai. Sedikit. Bilang kanan kirimu, masih mengucap syukur gak? Amin. Amin. Tahu enggak, waktu kita mengucap syukur, itulah pintu gerbang Tuhan. Bahkan dia tambahkan, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Orang yang bisa memuji Tuhan waktu dia sedang tidak baik-baik saja, itu berarti hatinya itu berdamai penuh dengan Tuhan. Dia tetap waras karena tidak dihancurkan oleh keadaan. Dia tetap waras di hadapan Tuhan dan tetap pada tujuan Allah, tetap menyembah Tuhan. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Kalau kita tetap bisa menyembah dalam badai, berarti di titik yang paling gelap justru itulah Tuhan hadir. Saya selalu bilang Tuhan itu bukan cuma raja terang, dia raja kegelapan. Iblis selalu curi kata-kata bahwa iblis raja kegelapan. Siapa bilang? Tuhan yang ciptakan gelap, dia yang ciptakan terang. Dalam kitab Yesaya Keluaran, raja-raja, I'm the dark in the thickness darkness, I'm dwell in that place. Saya diam di tempat yang paling gelap. Makanya waktu gelap, usahakan rasa syukurmu tetap naik. Karena di waktu gelap engkau ketemu Tuhan. Di titik inilah engkau akan bangkit menjadi orang yang tidak bisa dihancurkan lagi dengan keadaan. Amin. Ini penting sekali. Makanya Yesus beri makan 5.000 orang. Dengan apa? Ucapan syukur. Di titik yang paling gelap. Siapa? Charlie Kirk, dia dibunuh. Charlie Kirk, dia dibunuh. Siapa lagi? Paulus, dia dibunuh. Petrus, dia dibunuh. Tapi sebuah tempat yang paling gelap akan melahirkan sebuah revival yang besar. Hari ini, apa yang paling gelap dalam hidupmu? Tetap ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang akan membuat kita tetap waras dan tetap pada tujuan Allah. Menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Ada satu lagu suka sekali. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Amin, amin. Saya undang pemain musik maju ke depan sekarang. Haleluya. Dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah iman. Jemaat Tuhan, jangan pernah khawatir lagi dalam hidupmu. Ayo angkat tanganmu, ikuti saya. Hari ini saya tidak mau khawatir lagi. Saya tidak mau kecewa lagi. Saya mau melepaskan pengampunan. Hari ini ada sukacita Tuhan. Ada doa dan ada ucapan syukur yang tetap berkumandang di hadirat-Mu. Sekalipun badai itu ada, tidak akan pernah mengubah Kristus dalamku. Tidak pernah mencuri
aku dalam Kristus. Hari ini aku akan bangkit menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kau kuatkan, haleluya. Aku bertahan, kau harapan. Oh, dalam kesesakan kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, kau kuatkan, oh kau kuatkan, amin. Aku bertahan, oh kau harapan. Dalam kesesakan kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Sekali lagi katakan, Engkau kuatkan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kau harapan Tuhan. Oh, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Angkat kedua tanganmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, ku membawa hidup. Inilah persembahanku Tuhan, persembahan untuk Yesusku. Oh, oh. Membawa hatiku, ku membawa oh, tetap mengucap syukur di tengah badai. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau terindah. Amin, amin. Ku membawa hidupku Tuhan, ku membawa hidup. Inilah persembahanku Tuhan, persembahan Yesusku. Yesus, amin. Engkau selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Selamanya ku, oh selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Kami percaya badai tidak lagi menjadi badai waktu kami tetap menetapkan Tuhan yang terutama dalam hati kami. Kami percaya sukacita itu tetap hadir. Doa kami akan membuat kami tetap terkoneksi dengan Tuhan, sehingga dalam hati dan hidup kami ucapan syukur tetap naik, membuat kami waras dan tetap pada tujuan Allah. Kami tetap percaya bahwa harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Engkau tetap merancangkan yang terbaik, hari depan yang penuh harapan. Dan itu terjadi atas kami. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab itu kami percaya harapan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan melihat pemulihan Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat kesembuhan Tuhan mengalir dalam nama Yesus.
Kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Sebab kami sadar apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Yang kami lepas di bumi terlepas di sorga. Kami lepaskan berkat buat keluarga kami, buat usaha kami, buat pelayanan kami, buat ministry di tempat ini, PD Victory. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami kembalikan setiap pujian, setiap hormat, setiap kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini mungkin ada yang sakit di tubuhmu. Seperti ada batu yang menyakiti hidupmu. Bahkan ada beberapa yang dalam tekanan yang sulit sekali keluar dari tekanan itu. Seperti batu yang menghimpit engkau melihat sebuah harapan. Berkali-kali tekanan itu membuatmu untuk sudahi, lepaskan Tuhan. Hari ini saya mau bilang dalam nama Tuhan Yesus, terlepas dalam hidupmu. Kami percaya ada kuat kuasa Tuhan yang mengalir dari tempat yang maha tinggi, yang akan mengambil alih dan memulihkan hamba-hambamu di tempat ini. Kami percaya kami beda, tidak akan sama lagi. Hidup kami penuh kemenangan dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan. Khusus mendoakan Ibu Eli Tuhan. Engkau berkati hambamu. Pakai di tengah-tengah badai. Pakai di tengah-tengah situasi yang tidak baik untuk tetap jadi berkat dan terang. Kami percaya apa yang sudah Tuhan tetapkan tidak akan bisa digagalkan oleh apapun dan siapapun. Urapi hambamu dan terus pakai dalam kemuliaan. Kami serahkan semuanya mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin.